Jadi dia tidak bisa salahkan, oh karena yang pertama tweet, yang kedua tweet. Bodoh ini. Welcome to WJP channel. Balik lagi sama saya, Welky. Nah, seru ya. Ini yang saya mau bahas itu si Roy Suryo. Kemarin dia ada membuat postingan 2 hari lalu ya. Dia ada membuat postingan hasil tweet dari orang lain dengan ada gambaran ini yang stupa, terus kata-katanya seperti ini. Nah, tanpa sadar dia itu kan akhirnya langsung diserbu ya netizen ya. Jadi udah diserbu-serbu begitu, langsung dia take down postnya. Habis itu dia tweet lagi dengan alasan ini ada yang pertama yang tweet, kedua tweet, saya hanya forward. Menurut aku itu bullshit. Karena dia tidak sadar bahwa ternyata itu banyak yang serang dia, dalam arti kata merasa presidennya dihina dan agama Budanya dihina. Jadi ada dua yang jadi terhina gitu. Jadi dihinanya adalah presidennya yang tertinggi, simbol dan simbol Budanya yang di Borobudur itu. Dan akhirnya dia take down, dan baru kabar hari ini dia minta maaf. Juga ingin menyampaikan klarifikasi ini dan sekaligus dengan rasa pertanggungjawab saya yang besar, dengan sepenuh hati yang saya paling dalam, ya saya mohon maaf kepada seluruh umat Buddha atau masyarakat yang mungkin terkena imbas dari kasus. Tapi sudah keburu dilapor, kalau nggak salah sama ada komunitas apa gitu, lapor polisi mengenai tweetnya si Roy Suryo. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku yang kami duga beliau melanggar Undang-Undang ITE. Barang buktinya adalah berupa postingan Twitter yang ada di akun beliau. Nah, yang menarik begini teman-teman. Dia udah dilapor, dia udah minta sorry, tapi dia dilapor kan. Dan dia sekarang dia lapor balik ke orang yang tweet pertama yang edit itu dan kedua. Jadi artinya dia mau mengamplifikasi yang dari yang pertama kedua, dia amplifikasi, ternyata diserang, dia minta sorry, dia take down. Sekarang dia malah mau lapor yang ke 1-2 ini. You bisa bayangkan nggak teman-teman? Maksudnya dia punya pola pikir dan etik gitu loh. Jadi dia anggap dia mau membantu, polisi nggak perlu bantuan dia, malah polisi yang harusnya proses dia karena dia itu mantan menteri. Si Bapak Panci ini. Harusnya dia sadar bahwa dia itu banyak follower, jadi itu dampaknya kan dampak menjadi orang jadi masyarakat jadi gaduh gini kan gara-gara dia. Contoh coba kalau dia tidak men-tweet itu. Jadi dia tidak bisa salahkan, oh karena yang pertama tweet, yang kedua tweet. Bodoh ini. Aduh Roy Suryo, aduh kenapa sih jadi nggak jadi contoh lagi untuk kader Demokrat. Jadi banyak kasus gitu, kok mentalnya seperti itu ya. Kader, satu kualitas kader itu di salah satu partai ini membuat sensasi, tapi caranya begini gitu loh. Kalau nggak suka ya udah jangan, kan udah tahu itu bisa masuk ke undang-undang ITE. Kecuali sengaja. Nah kalau sengaja dan nggak diproses, menurut aku ya teman-teman, ini sih kebangetan. Dia boleh, yang lain nanti gimana? Jadi saya benar-benar mohon polisi tolong, ini kayak seperti begini. Dia sakit hati, ya udah dia simpen, ngapain dia share? Dia ini mantan menteri loh. Mantan menteri, sampai aku ragu. Maksudnya dia ini keahliannya apa gitu? Tele apa gitu? Apa gitu? Jadi dia punya keahlian gitu. Jadi aku bingung gitu. Udah mantan, akhirnya dia kan followernya banyak. Dia kalau nge-tweet begitu kan akhirnya membuat satu masyarakat ini menggaduh, ada yang dukung dia, akhirnya jadi benci lagi. Itu kan bahaya. Jadi Pak Polisi harus segera tindak dan proses hukum ini. Walaupun sudah minta maaf. Kita juga tidak lupa loh, dulu tahun 2017 seberapa bengisnya
kata-kata si Bapak Ahok dipelintir, dia udah minta maaf, tapi demonya berjilid-jilid. Coba, berjilid-jilid sampai masuk penjara. Ya ini, jadi, oh dia anggap karena yang sebelum-sebelumnya. Dia juga ikut nge-tweet, dia menyebarkan kebencian secara tidak langsung. Jadi dia harus sangat diproses, dipanggil, diproses. Ya teman-teman, saya mohon ini opini dari saya. Saya harap Indonesia selalu tenang. Jangan dibuat gaduh seperti orang-orang seperti ini. Terima kasih.